Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarok. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ujian lisan. Pertama, saya kasih tahu yaitu bahwa aplikasi ujian lisan ini memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi ujian lisan yang digunakan oleh panitia untuk mempersiapkan segala macam ujiannya, dan aplikasi kedua yang bernama nilai yang digunakan oleh para penguji ketika saat ujian lisan. Nah, kali ini saya akan perkenalkan aplikasi ujian lisan yang digunakan oleh panitia. Sebelum kita ujian lisan, kita akan persiapkan dulu semua kebutuhan kita saat ujian. Jadi tampilan ini adalah aplikasi ujian lisan untuk panitia ya. Kita punya 3 tab di sini, yaitu tab input, tab cetak, dan tab monitoring. Oke, apa aja gunanya? Tab input ini kita gunakan untuk persiapan ujian segala macamnya, seperti setting pengujinya, jadwal, dan penilaian. Lalu ada cetak di sini untuk kebutuhan print, tidak terkelompok atau ujian dan segala macamnya. Nanti akan kita jelaskan lebih khusus di sini ya. Terakhir ada monitoring, ini akan kita gunakan menu-menu ini selama proses ujian. Jadi ini sebelum ujian, cetak ini adalah sebelum ujian juga, sama setelah ujian juga ada, yaitu rapor dan gaji segala macam. Sebelum ujian bisa kita cetak jadwal dan segala macam untuk disebar ke santri, dan monitoring yang digunakan selama proses ujian oleh panitia. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan belajar persiapan sebelum ujian, yaitu di tab input ini. Di sini ada menunya, ada 4 di sini: setting, penguji, jadwal, dan penilaian. Oke, saya perkenalkan dulu apa ini semua ya. Pertama, setting ini adalah dibuka adalah settingan awal yang akan harus kita atur sebelum memulai ujian ya. Pertama, kita akan atur tanggal mulai ujian dan tanggal selesai ujian ya. Bisa kita klik di sini, kita bisa pilih tanggalnya, kapan ya, tanggal berapapun kita bisa pilih di sini. Bisa ganti bulannya, tinggal klik bulannya di sini, ganti bulan, atau bahkan bisa ganti tahun. Di sini tanggalnya akan otomatis mengikuti tanggal hari ini, tanggal 2, tanggal 6 ya. Dan bisa kita atur tanggal mulainya kapan. Kita pilih tanggal 19 contohnya, sini tanggal 19 Juni 2023. Tanggal 19. Nah, pastikan ujian lisan itu harus 4 hari berturut-turut. Tidak boleh kurang dari 4 hari, tidak boleh lebih dari 4 hari, dan tidak boleh loncat harinya. Misalkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, 4 hari tapi Rabunya loncat, tidak boleh. Harus lanjut semua, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, seperti itu. Harus berturut-turut. Jika tidak seperti itu, aplikasinya tidak bisa mengenerate otomatis jadwalnya. Jadi aplikasi ini nanti akan membuatkan jadwal khusus sendiri. Jadi otomatis jadwalnya dibuat berdasarkan tanggal yang kita inputkan. Jadi tanggal mulainya tanggal 19, kita simpan. Lalu berarti selesainya harus 4 hari setelah tanggal 19 itu, yaitu 1, 2, 3, 4, tanggal 22. Simpan. Jika seandainya kita keliru menginputkan jadwal, misalkan saya tahun 22, dari tanggal 19 sampai tanggal 21, 23, tanggal 21 misalnya. Otomatis ini salah ya. Nah, 3 hari kita harus ujiannya 4 hari. Maka kan merah ini, error dia. Aplikasinya memberitahu kita bahwa warning jumlah hari ujian tidak 4 hari berturut-turut. Yang di tanggal mulai atau selesai ujian, pastikan daftar waktu ujian 4 hari berturut-turut. Ini cuma 3 hari kita setting, harus kita ganti, pastikan 4 hari berturut-turut biar lagi ya. Setelah simpan, kita sinkron ya. Kalau tidak ada merah-merah di sini berarti settingnya sudah oke.
Lalu jumlah maksimal anggota kelompok. Nah, jumlah maksimal anggota kelompok ini akan menentukan berapa kelompok yang akan kita uji selama ujiannya. Jadi contohnya misalkan kita kasih 15, di sini contohnya ada 15. 15 orang per kelompok itu maksimal, berarti boleh kurang tapi nggak bisa lebih dari 15. Jadi 15 akan maksimal jumlahnya. Dengan 15 ini maka komputer akan secara otomatis mengkelompok-kelompokkan semua santri itu berdasarkan kelasnya dengan jumlah anggota paling banyak yaitu 15. Maka dari itu jumlah kelompoknya akan ditentukan oleh komputer sendiri. Total kelompok dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ikut ujian itu akan ditentukan oleh komputer berapa jumlah mereka. Untuk itu pastikan maksimal kelompok ini sesuai dengan jumlah santrinya, misalkan sesuai dengan 4 hari kita ujian nanti. Jangan sampai kita kasih 15 nah terlalu sedikit jadi jumlah kelompoknya, karena satu kelompok itu terlalu banyak isinya, akhirnya jumlah kelompoknya jadi sedikit sehingga kita tidak bisa mencukupi 4 hari itu, kita cuma praktis sampai 3 hari misalkan. Maka nggak boleh. Kurangi jumlah kelompoknya itu, kurangi jumlah anggotanya, maka jumlah kelompoknya akan bertambah. Karena sedikit anggota kelompoknya, maka jumlah anggotanya akan bertambah. Jika terlalu sedikit jumlah anggotanya, maka kelompoknya akan terlalu banyak sehingga melampaui 4 hari kita ujian. Atau kita butuh lebih banyak lagi penguji misalkan seperti itu. Maka dari itu kita pastikan di sini pas-pasan. Gimana caranya? Hitung-hitungan dulu. Atau bisa dengan coba-coba aja. Contohnya di sini saya kasih 14, misalkan saya turunkan atau 13. 13 orang maksimal per kelompok, tidak boleh lebih 12. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah komentar apa namanya aplikasinya nanti. Kita coba sinkronkan. Eh, ya, jadi 13 cocok ternyata. Saya nggak tahu. Oke, 13 pas ternyata. Oh my god. Right. Oke, coba kita coba 14 ya. 13 cocok, kita pakai 13. Kita coba 14. Kita sinkronkan. Wait, what happened? Ya, jadi kalau seandainya jumlah siswanya terlalu sedikit, contohnya kita buat 14, artinya kelompoknya akan terlalu banyak sehingga tidak sesuai jumlahnya, tidak pas 4 hari. Jumlah mungkin 4 hari, 5 hari untuk beberapa kelompok nggak cukup untuk 4 hari. Sehingga 14 orang per kelompok itu terlalu sedikit. Maka kita harus tambahkan atau kurangi. Kalau bisa kita kurangi sehingga jumlah kelompok akan semakin banyak, tapi apa namanya jumlah penguji juga akan semakin banyak. Tapi ini tidak pas 14, maka kita tambahkan coba dengan 15, lalu kita sinkronkan. Ya, tunggu sebentar. Nah, ketika 15 tidak ada komentar di sini, artinya 15 adalah jumlah yang pas untuk ujian maksimalnya 15. Tidak semua kelompok akan menjadi 15 nanti. Yang jelas 15 adalah jumlah terbanyaknya. Ada beberapa kelompok yang 15, ada yang lain, ada bahkan yang 10 atau 9. Tergantung jumlah anggota kelasnya. Artinya bisa kita coba-coba di sini kurangi atau tambahkan sampai apa namanya komentarnya itu hilang, sampai ada keterangan warning itu hilang. Kalau keterangan warning hilang berarti jumlahnya sudah pas, di sini 15 contohnya. Lalu kelas yang ikut ujian di sini adalah kita bisa tentukan kelas mana aja yang bisa ikut ujian. Yang oranye berarti ikut ujian, yang putih berarti tidak ikut ujian. Kalau seandainya kita mau ekskludkan kelas 3 nggak ikut ujian, maka kita bisa klik kelas 3 nggak ikut ujian seperti ini.
nanti di di jadwalnya juga ada kelas. Tapi kalau kalian ikut ujian, maka harus kita klik lagi kalau warna orange berarti kelas 3 ikut ujian. Oke, hati-hati ya nanti seandainya kita ngubah jumlah jumlah kelasnya itu otomatis jumlah siswa yang akan ikut ujian akan berkurang. Nanti bisa jadi akan mempengaruhi jumlah kelompoknya ini. Jadi akan mempengaruhi jumlah kelompok sehingga 15 ini bisa jadi error lagi nanti akan ada warning lagi karena jumlah kelompok tidak pas. Alasannya karena kelasnya dikurangi, jumlah siswa otomatis akan berkurang ikut ujian sehingga jumlah kelompok pun akan berkurang, itu membuat jadi tidak sinkron. Jadi pastikan jumlah kelasnya ini kita setting dulu baru yang ikut kelas ini kelas-kelas yang ikut ujian kita setting dulu baru kita setting jumlah kelompoknya. Oke. Honor ini honor per siswa, yaitu setiap penguji akan mendapatkan berapa jumlah honornya setiap siswa yang dia uji. Contohnya dia menguji sekian banyak siswa maka dikali dengan berapapun yang kita inputkan. Di sini contohnya 2.500, berarti setiap menguji satu siswa mendapatkan 2.500, itu satunya. Bisa kita ganti berapapun kita mau. Kalau seandainya mau kita bermodus proses terlalu sedikit, bisa kita tambahkan 3.000 atau 1.000 atau berapapun kita maunya. Lalu di sini ada honor lagi yang berbeda, yaitu honor per siswa jika menguji sendiri. Karena ujian lisan kita di sini kita gunakan sistem satu kelompok 2 penguji, sehingga menggunakan 2 penguji otomatis akan lebih mudah daripada menguji sendirian. Maka ketika menguji sendirian gajinya akan berbeda dengan ketika menguji berdua. Otomatis kita setting berapa akan kita berikan ke guru, ke penguji ketika dia menguji sendiri. Kita kasih otomatis lebih banyak daripada menguji berdua ya. Di sini contohnya 3.000 per siswa setiap kali menguji ketika menguji sendiri. Di sini 2.500 ketika berdua dan 3.000 ketika bertiga. Oke, di situ settingnya. Selanjutnya kita pergi ke penguji. Setelah setting ini nggak ada lagi peringatan warning di sini ya, berarti sudah oke. Kita akan lanjut ke penguji. Nah, di sini sudah ada data penguji yang sudah tercantum dalam database ya. Sebaiknya ini nggak usah dihapus, biarkan saja seperti ini. Seandainya ada yang tidak menguji, seperti misalkan contoh sini ada Ustazah Husnaliati, tahun ini tidak menguji, nggak usah dihapus, biarkan saja. Bisa jadi tahun depan dia akan menguji, jadi kita nggak perlu nambahkan lagi namanya, sudah ada di sini. Tinggal kita pakai aja namanya. Jadi jika dia tidak menguji ya tinggal kita nggak usah pakai namanya, walaupun ada namanya di sini tapi orangnya nggak kita pakai di jadwal, tidak akan jadi masalah ya. Jadi nggak usah dihapus, biarkan aja semua seperti ini. Jika ada guru yang tidak ada di sini ya, ada penguji yang nambah misalkan tidak ada di tulis kita bisa tambahkan dengan tambah-tambah ini. Jadi menu ini hanya untuk menambah-nambah penguji aja. Semua penguji-penguji dimasuk-masukin ke sini walaupun dia nggak menguji, atau dia menguji tahun ini atau menguji tahun kemarin. Ditambahkan aja misalkan kalau seandainya saya mau menambah penguji baru namanya siapa gitu di sini, misalkan penguji tambahan April Levin. Teleponnya masukin aja, bisa kita masukin tapi nomor telepon harus dimulai dengan kode negara. Itu contohnya di Indonesia kita gunakan kode +62 selanjutnya 8 kalau tidak ada boleh diacak-acakkan. Nomor telepon harus diisi ya. Kalau ada sebaiknya diisi. Fotonya bisa dicarikan atau dikosongkan. Foto ini nggak masalah. Tapi kalau mau dicari bisa masuk ke galeri nanti ya. Nanti cari foto. Tapi kalau enggak ya kosongkan, nggak masalah. Misalkan saya save di sini. Nah, nanti muncul namanya April Levin. Ini penguji, nanti kita akan masukkan ke dalam jadwal. Oke, ini sebenarnya bisa dihapus datanya. Oh, tidak bisa. Ya, sebenarnya tidak bisa dihapus. Memang tidak boleh dihapus, harusnya biarkan seperti ini. Nah, terus tambahkan lagi guru-guru ya, penguji-penguji yang lain jika masih ada ya. Masih ada yang lain ya. Oh, satu lagi. Untuk penguji ini pastikan tambahkan
gelar ustazah atau ustadz ketika dia laki-laki. Kenapa? Ketika dia tidak ada gelar ustazah seperti di sini contohnya Yasmin, Julianti, dan Rona, maka dia tidak terhitung sebagai penerima gaji. Karena kita anggap dia bukan ustadz, dia hanya pembantu seperti santri. Jadi semua nama-nama yang nggak ada ustadz sama ustazah, embel-embel usul-usul depan ini adalah santri yang tidak digaji ketika menguji, hanya membantu saja. Jadi Banan Konita, Ustazah Qurratul Aini, semua tambahkan Ustazah. Ketika kita ingin berikan dia gaji, tambahkan USTH ya. Jangan Ustazah tapi pastikan USTH atau UST kalau Ustaz. Ini yang ada USTH sama UST-nya akan dihitung oleh komputer, oleh aplikasinya sebagai penerima gaji. Ketika enggak seperti yang kita tambahkan di sini Avril Lavigne, tidak ada ustadz ustazahnya di embel-embel namanya UST atau USTH-nya, artinya dia tidak akan menerima gaji walaupun dia gaji. Seperti itu. Jadi pastikan ya kalau seandainya Avril mendapatkan gaji, maka bisa klik Avril ini, kita bisa edit ya. Kita bisa tombol editnya, tunggu tambahkan aja di sini misalkan ustazah ya, USTH, jadi UST atau USTH. Kita simpan, maka Avril Lavigne sekarang sudah resmi menjadi penerima gaji pada saat ini gaji. Oke, situ sampai segitu aja untuk penguji. Kita pergi ke jadwal sekarang. Setelah penguji semua kita inputkan, kita akan pergi ke jadwal. Nah, di jadwal ini tugas kita hanya sederhana, yaitu kita hanya inputkan siapa aja penguji-penguji untuk kelompok-kelompok ujian ini. Ini sedikit agak susah karena dia terlalu banyak tabelnya di sini ya. Kita bisa buat dia landscape. Nah, kita buat landscape biar lebih mudah ya. Oke. Di sini ada kelompok 1, kelas 1. Jadi kelompok 1 ke kelompok 5 itu kelas 1, kelompok 6 ke kelompok 10 dan kelas 2. Ini sudah otomatis dari komputernya, kita tidak perlu apa-apa, jadi generate jadwalnya ya. Jadi kelompok 1 tanggal 27 Juni akan ujian bahasa Arab. Ini semua ujian bahasa Arab ya. Ujian bahasa Arab dari kelompok 1 sampai kelompok 20. Ujian bahasa Inggris kelompok 1 sampai kelompok 20 seperti itu. Tugas kita di sini adalah hanya menginput pengujinya ini. Jadi kelompok 1 bahasa Arab siapa pengujinya dan lokasi ujiannya di mana. Ruang ujiannya di mana. Di 3 ini aja yang kita input. Caranya adalah di atas sini ada tombol pensil ini. Kita klik tombol pensil ini. Kita akan masuk ke menu edit di sini ya. Kita bisa lihat ini yang abu-abu ini nggak usah kita edit. Ini kita bisa ubah hanya 3 bagian ini. Penguji 1, penguji 2, dan kelompok ujian. Oke. Kita lihat di sini contohnya kelompok 1. Kelompok 1 ujiannya adalah pengujinya kita bisa pilih saja. Oke, misalkan bahasa Arab Ustazah Mardiah. Zuratin Thayyibah misalkan. Kita pilih Ustazah Zur, lalu penguji 2-nya misalkan kita bisa taruh siapa di sini misalkan Ustazah Khairatul Hisan misalkan contohnya. Nah, kita bisa pilih seperti itu, lalu kita bisa pilih di kelas ruang mana dia uji. Kita bisa pilih misalkan di ruang 20. Kalau seandainya nggak ada ruangan kita pilih di sini. Tidak ada, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan di gedung baru. Yes. Kelas kelas ya NGM ada namanya bisa serius pasti klik aja untuk menambah transparan maka Zaitun Thayyibah penguji 2 agar bisa uang pasti dan begitu seterusnya sampai personal bahasa Arab dan fikih dan bahasa Inggris semuanya di full kan. Nah untuk pengujinya ini
Sebaiknya untuk memudahkan proses kerja nanti ketika ujian lisan, sebaiknya satu penguji menguji satu kelas di sini. Jangan terlalu nyampur karena kebetulan contohnya di sini kelas satu ini memiliki 5 kelompok, sedangkan satu penguji, yaitu satu kelompok penguji ini hanya bisa menguji 4 kelompok doang karena kita ujian 4 hari doang ya. Jadi hari pertama kelompok pertama, kelompok satu, hari kedua kelompok dua, misalkan sudah dan juga di sini. Ini hari ketiga juga kelompok kelompok tiga, Azur misalkan di sini. Hari keempat adalah Azur juga. Kita bisa perhatikan dari gambar ini, kelas 1111, satu penguji selama 4 hari. Otomatis hari kelima Ustaz Azur nggak bisa lagi kita pakai karena udah 4 ya, nggak bisa lagi. Kita cuma ujian 4 kali. Kalau seandainya kita pakai Ustaz Azur lagi akan bentrok. Dilihat di hari ketiga, Ustaz Azur sudah menguji di hari ketiga yaitu kelompok 1. Kalau kita tambahkan Ustaz Azur juga di sini, otomatis hari ketiga Ustaz Azur menguji 2 kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 5. Ini tidak boleh, maka kita harus gunakan penguji yang lain untuk menguji kelompok kelima ini. Nah, untuk itu berhati-hati jangan sampai penguji kelompok ini katakan kita pilih Ustazah Laili Nurjani, kita pilih dia, lalu kita pilih lagi di sini Ustazah Laili, 2 Ustazah Laili, nggak ada namanya muncul sini terpanjang Ustazah Mardia. Nah, Ustazah Mardia kita pilih di sini. Nah, coba perhatikan kelasnya di sini. Kelompok 5 yaitu kelas 1 Ustazah Mardia. Kelompok 6 kelas 2 Ustazah Mardia juga, jadi satu penguji kelas yang berbeda. Jadi jangan sampai seperti ini, sebaiknya satu kelas penguji. Jadi maka dari itu kelompok 5 biarkan aja kosong, tidak usah ada penguji dulu, nanti belakangan kita kasih dia penguji. Ya. Juga sama belakangan kita kasih dia penguji, biarkan dia kosong dulu. Nanti saya berbagi dulu bisa sendiri. Bisa sudah punya 4 penguji. Nah, di sini baru kita kasih mardia 4 hari juga. Pastikan. Oke, pastikan kelas 2 semuanya adalah satu penguji. Mardia dan mardia juga di sini. Oke, kelompok 6, 7, 8, 9 adalah sudah mardia, yaitu kelas 2. Lalu kelompok 10 juga kelas 2, maka jangan kasih mardia lagi. Mardia sudah 4 kelompok, maka kelompok 10 kosongkan dulu sebelumnya. Nanti kita pikirkan belakangan. Jadi yang kelompok-kelompok yang lebih-lebih ini nanti kita kumpulkan jadi satu kelompok. Biar nanti kita fokus hanya kelompok itu saja yang diganti-ganti soalnya dalam map itu. Jadi kelompoknya Ustazah Zur, ketika mapnya Ustazah Zur menguji, selama ujian nggak perlu kita ganti. Mardiah juga seperti itu, selama ujian nggak perlu kita ganti. Kalau Mardiah kita taruh di kelompok 5 ini, maka setiap hari Mardiah akan diganti. Isi mapnya itu akan merepotkan sekali. Jadi pastikan satu kelas, satu penguji seperti ini. Jika ada lebih seperti ini, kosongkan dulu. Karena nanti ada kelas-kelas yang cuma 3 kelompoknya. Nah, kita gabungkan di situ. Jadi jumlah penguji yang perlu kita gonta-ganti soalnya itu menjadi sedikit gitu ya. Akan lebih memudahkan. Ya, contohnya di sini kelas 3. Kelas 3 cuma 3 kelompok. Kita bisa tambahkan sini Eli Komalasari, Oli Komalasari. Tambahkan di sini Eli Komalasari juga. Jadi Komalasari ada 3, otomatis harus nambah lagi. Kita nggak bisa hanya 3, harus 4, nggak boleh kurang dari 3, nggak boleh kurang dari 4, nggak boleh kurang dari lebih dari 4, ya harus kasih 4. Nah, Eli baru 3 namanya di sini, kita bisa tambahkan dari atas di sini. Tambahkan Eli. Contohnya. Nah, dari itu Eli kelompoknya adalah kelompok kelas 3, selesai kelas 3 nanti diganti oleh kelas 1. Jadi cukup diganti 1 hari doang. Begitu juga nanti ada di kelas
4, ini 1, 2, 3, 4. Dalam kelas 4 kelompok, jadi cukup satu penguji semua. Kelas 5 3 kelompok, kita tambahkan dengan kelompok 10. Jadi kita bisa lihat kelas 3 dan kelas 5 doang yang pengujinya akan diganti-ganti isi matnya. Selebihnya itu nggak perlu diganti, setiap kali akan sama, akan memudahkan kita bekerja. Begitu seterusnya ketika bahasa Inggris dan fikih di bawahnya ya. Sampai selesai semuanya, kita bisa save. Nih, klik save ini, maka dia akan menyimpan. Akan lama menyimpannya nanti di sini. Kunci 1 square, oke di sini nggak boleh kita simpan, kita isi dulu aja asal-asalnya. Nggak boleh salah. Save. Nah, ketika meng-save, kita lihat di sini ada 11, ini pastikan sampai hilang angkanya bagus. Ini satu-satu dari saya tarik ya, jadi agak sedikit lama. Kita bagian lagi ke modul landscape-nya biar lebih mudah melihat angka 8, 7 dan sampai 12. Oke, sembari dia menyimpan, kita bisa lanjut ke yang lain. Nah, ini setelah jadwal selesai, kita pergi ke penilaian sekarang. Oke, penilaian ini sebenarnya sudah jadi ini ya, nggak perlu kita edit-edit lagi, yaitu adalah kita atur dalam bahasa Arab apa aja pelajaran yang akan diuji, bahasa Inggris apa aja pelajaran diuji, dan juga fikih apa aja yang akan diuji, dan kelas berapa saja yang akan diuji. Contohnya di sini bahasa Arab Nahwu yang diuji adalah kelas 2, 3, kelas 4, kelas 5, karena kelas 1 belum belajar Nahwu. Sorob juga begitu, 2, 3, 4, 5. Muhadasah kelas 1 sampai kelas 5. Ini karena kelas 6 nggak ikut ujian tadi kita atur ya. Mufrodat 1 sampai 5 dan begitu seterusnya. Bersulugoh kelas 1 kita nggak boleh menambah, di aplikasi ini kita tidak bisa menambah pelajaran. Kenapa? Karena akan mempengaruhi raportnya nanti. Kalau terlalu banyak pelajaran, raportnya menjadi 2 halaman. Tidak enak banget kalau raport terlalu banyak ya. Ini biar pas sampai halaman, maka jumlah pelajaran itu tetapkan. Nanti seandainya tidak ada pelajaran taklim, kita ganti dengan balagoh misalkan gitu, kita bisa ganti namanya. Kita nggak bisa nambah balagoh, tapi kita ganti taklim ini, kita bisa edit di sini, ganti menjadi balagoh misalkan contohnya gitu. Atau takbir atau insya, apapun pelajaran yang akan diuji. Intinya jumlah pelajaran yang diuji untuk bahasa Arabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelajaran saja. Boleh diganti-ganti namanya, boleh diganti-ganti kelas berapa yang diuji, tidak bisa ditambahkan. Begitu juga ada bahasa Inggris, ada vocabulary, speaking, pronunciation, reading, grammar, dan segala macamnya. Ini adalah pelajaran yang diuji dan kelas yang akan diuji dengan pelajaran ini. Ini semua rata-rata bahasa Inggris, semua kelas sama ya. Fikih juga sama seperti itu, semua kelas. Yang berbeda-beda biasanya bahasa Arab karena tergantung kelasnya pelajaran. Bagian mana saja. Nah, di bagian penilaian ini harus koordinasi sama panitia bagian persiapan penyiapan soal. Jadi pastikan nanti ketika bikin soal, ini semua jenis-jenis soalnya ini harus ada di lembar soalnya itu, karena penguji nggak tahu apa-apa, nanti dia bukan panitia. Jadi penguji akan menguji apa yang ada di kertas itu, sedangkan di aplikasi meminta nilai untuk semua ini. Jadi pastikan kelas 1 misalkan, kelas 1 diuji muhadasah, ada mufrodat, ini 1 sama mahfuzot dan durusul lughah. Jadi pastikan kelas 1 memiliki muhadasah, mufrodat, mahfuzot, dan durusul lughah. Bila perlu tulisannya besar-besar, ada 1 lembar, ini adalah muhadasah, tulis muhadasah gitu ya, soal-soal muhadasah di bawahnya. Lalu lembar kedua tulis mufrodat, soal-soal mufrodat di sana. Lalu lembar berikutnya mahfuzot, tulisannya besar di bawah soal mahfuzot. Terakhir durusul lughah. Jadi ketika penguji menguji, lebih jelas dia, ini adalah soal-soal muhadasah. Ditanyakan ke siswa soal muhadasah, maka dia bisa ngasih nilai ke muhadasah berapa nanti, karena sesuai dengan tertera di aplikasinya. Aplikasi minta muhadasah, ada soal muhadasah di kertasnya. Kata soal itu tinggal tanyakan doang. Jangan sampai ada penilaiannya di sana tapi soalnya tidak ada. Atau ada soalnya tapi penilaian tidak ada. Nah, itu yang menjadi tidak sinkron antara soal dengan penilaian. Ya, jangan sampai ada soal tapi tidak ada penilaian, atau tidak ada penilaian tapi tidak ada soal. Nah, jadi pastikan
Ini sinkron soal dengan apa saja yang tadi di setiap kelas itu. Nah, segitu saja. Setelah semuanya diatur, maka ujian pun siap dimulai. Sekian untuk pertemuan ini. Tutorial selanjutnya nanti akan membahas kecetak sini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.